Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan di hari yang baru ini pun kami dapat berharap kepada kasih setiamu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami, biarlah firman itu yang menjadi penuntun langkah kami. Berbicaralah Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan hidup kami, dan kiranya urapan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, yang mengajar, membuat kami mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang berbuah menyenangkan hati Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus yang nampak dipermuliakan semakin bertambah, dan kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu, bersyukur, kuasa gelapan roh jahat, dalam nama Yesus, kami hancurkan pekerjaannya. Mari firman Tuhan dan Roh Kudus, kami serahkan hati dan pikiran-Mu ke dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang kasih itu tidak sombong. Temanya atau judul firman Tuhan, berhati-hatilah. Ayat utama kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pembahasan percaya diri boleh, tetapi janganlah terlalu percaya diri, karena akan menjadi lengah. Dalam Injil Matius 4 dan Lukas 4, di situ menceritakan tentang Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun ini Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan selesai berpuasa, kemudian muncullah sang pencoba itu, penggoda itu, yaitu iblis. Dan Yesus dicoba oleh 3 ujian. Dalam ketiga ujian atau pencobaan ini pun, Yesus keluar sebagai pemenang dengan memberikan jawabannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di akhir daripada pencobaan ini, iblis meninggalkan Yesus. Tetapi di dalam Lukas pasal 4, di situ ada sebuah kalimat yang menarik. Iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Kapan Yesus lengah, lalu Yesus akan dijatuhkan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Juru Selamat kita, Tuhan kita tidak pernah lengah. Dia berjaga, dia menyelesaikan visinya, misinya dengan baik, dan dia menjadi Juru Selamat umat manusia. Luar biasa Tuhan kita. Ayub pasal 7 ayat 1 mengatakan demikian. Hidup manusia itu seperti orang yang bergumul. Dalam terjemahan lama seperti orang yang berperang. Setiap hari seperti orang yang berperang. Bagi orang percaya peperangan ini melawan apa? Peperangan kita, Efesus katakan, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara, yang kita kenal dengan iblis atau setan. Iblis atau setan ini berusaha selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan orang-orang percaya, karena kehidupan kita penuh dengan kelemahan. Sebab itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita bahwa hati-hati, jangan merasa kita teguh berdiri, menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Konteks daripada 1 Korintus 10 ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dengan histori atau sejarah dari bangsa Israel, di mana mereka keluar dari Mesir, tetapi di padang gurun ini berkali-kali mereka mencobai Tuhan dengan cara tidak percaya, dengan cara bersungut-sungut, walaupun apa yang mereka inginkan Tuhan penuhkan. Bahkan mereka menyatu dalam persinahan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tidak hanya demikian, mereka hidup pun dalam penyembahan berhala, seperti patung emas dan lain sebagainya. Itu sebabnya bangsa Israel menurut sejarah, mereka yang 20 tahun ke atas atau dewasa keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Dalam sejarah ini, dalam catatan sejarah ini, Paulus mengatakan supaya orang percaya di Korintus pun jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri
teguh berdiri, karena sewaktu-waktu mereka dapat jatuh. Korintus kota yang besar. Korintus jemaatnya penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi ada kehidupan amoral, ada perpecahan, sehingga Paulus kembali menekankan hati-hati jangan sampai terjatuh. Mengapa orang Korintus berpikir bahwa mereka dapat berdiri dan tidak jatuh ke dalam pencobaan yang menjatuhkan orang Israel? Seperti yang telah kita lihat, kesombongan. Kesombongan adalah dosa besar di antara orang-orang kudus di Korintus. Dan seperti yang ditulis oleh Salomo, sayangnya kemudian dialami oleh Salomo, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Jadi jemaat atau orang-orang kudus di Korintus dapat dijebak untuk jatuh. Sehingga Paulus tidak hanya memberikan mereka saran, tetapi memberikan mereka perintah supaya mereka berjaga-jaga, supaya mereka jangan menyangka mereka teguh berdiri, sehingga mereka lalai dalam menjaga kehidupan mereka. Diperlukan Roh Kudus untuk kita dapat taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak ada kata istirahat dalam peperangan rohani. Tidak ada merasa teguh berdiri semuanya aman. Tidak ada. Tetapi harus terus berjaga-jaga, sebab nafsu-nafsu kedagingan itu kuat menggoda orang percaya untuk dapat jatuh. Seringkali kita merasa nyaman ya, aman. Kita baru mengalami mujizat, kita baru keluar bebas dari pencobaan, kita baru terlepas dari peperangan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Lalu kita merasa kuat berdiri karena kita berada dalam keadaan baik. Keluarga baik, rumah tangga baik, pekerjaan baik, usaha baik, pelayanan kita pun diberkati, diurapi Tuhan. Paulus memberikan nasihat, jangan merasa kuat berdiri. Hati-hatilah, supaya kita tidak menjadi lengah dan dapat terjatuh di dalam dosa. Petrus, dia berkata, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan bilang, Bapa yang menunjukkan kepadamu. Tetapi tidak berapa lama kemudian, ketika Yesus berbicara tentang dia harus disalib, Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi demikian, aku rela mati untuk kamu. Tetapi Yesus berkata, enyahlah iblis. Baru saja naik, tetapi Petrus menjadi lengah. Tidak hanya demikian, bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Elia, dia merasa dia menang peperangan. Nabi-nabi Baal digorok sebab Tuhan yang menjawab doa dia. Korbannya terbakar dengan api. Nabi-nabi Baal, nabi-nabi hutan tidak ada yang didengar oleh Allah Baal mereka. Elia merasa menang atas peperangan. Tetapi kemudian dia melarikan diri dan berkata, biarlah aku mati. Kenapa? Karena seorang wanita yang bernama Isabel menjatuhkan dia. Hati-hati, siapa yang merasa kuat berdiri, dia dapat jatuh. Tidak hanya Elia, tidak hanya Petrus, bahkan Daud pun mengalami hal yang demikian. Samson pun, karena seorang wanita dia terjatuh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga, jangan kita merasa sombong. Kita kuat karena semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Firman Allah mungkin keras pada pagi hari ini, tapi makanan keras itu adalah untuk mereka yang memiliki kedewasaan rohani. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi tentang kota Sardis di dalam Wahyu 3 ayat 3. Ini dari seorang hamba Tuhan bernama Brian Bell. Sardis adalah sebuah akropolis, kota yang besar. Dibangun di atas sebuah batu karang, batu besar yang menonjol. Dan tidak dapat ditembus atau dikalahkan kota ini karena berbenteng kuat dan dibangun di atas batu yang besar dan menonjol. Sampai seorang yang bernama Cyrus muncul tahun kurang lebih 549 sebelum Masehi. Cyrus berkata dan menawarkan hadiah kepada siapa saja yang bisa masuk ke kota Sardis dan mengalahkannya. Ada seorang tentara bernama Hiore
Heroiades melihat seorang tentara bernama Heroiades melihat seorang tentara Sardis yang secara tidak sengaja menjatuhkan helm perlindungannya, topinya, ke sebuah eh, ke bawah dari atas tebing. Jadi kota itu berdiri atas batu, lalu nggak sengaja ada seorang tentara yang menjatuhkan topinya ke bawah. Lalu tentara ini kemudian turun ke bawah mengambil topi tersebut. Dan Hioredes ini melihat tentara ini turun, lalu menandai jalan yang dilakukan oleh tentara ini. Ketika hari sudah malam, maka dia memimpin sekelompok pasukan untuk melewati jalan yang tadi dilewati oleh tentara Sardis yang menjatuhkan topinya. Malam ini dia pergi, lalu kelompok tentara ini sampai ke kota Sardis lewat celah yang kecil yang hanya dapat dimasuki oleh beberapa orang saja, dan akhirnya tentara itu, Hioradis, dapat merebut benteng lewat celah yang di atasnya tidak dijaga oleh satu tentara pun. Hanya satu jalan masuk ke kota Sardis. Jalan masuk ini dijaga dengan ketat dan dilindungi sehingga tidak dapat dikalahkan, tetapi lewat celah kecil yang tidak diduga, yang tidak dijaga, kota Sardis ini jatuh. Demikian juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, siapa yang merasa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Allah tidak saya panjangkan. Bagaimana caranya kita dapat menjaga diri? Perbanyak berdoa. Luangkan waktu dalam penyembahan yang kudus. Baca kitab suci dengan lebih sungguh-sungguh dan terus-menerus. Awasi hidupmu dengan lebih cermat sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah lebih dekat dengan Tuhan. Ambillah teladan terbaik dalam Alkitab berbicara tentang Yesus sebagai pola pikirmu. Biarlah setiap perkataanmu harum seperti sorga. Biarlah hati kita, hatimu, harum dengan kasih sayang bagi jiwa manusia. Jadilah demikian agar orang-orang dapat mengetahui bahwa engkau telah bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus. Dan ketika hari yang dinantikan bahagia itu tiba, ketika dia yang kita kasih itu, engkau kasih itu akan berkata, marilah hambaku yang setia. Semoga engkau berbahagia, bahwa saudara berbahagia ketika Tuhan berkata, engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau telah mencapai garis akhir. Dan sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang tidak dapat layu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dengar firman Tuhan, supaya kami tidak lengah dan merasa kuat, sombong dalam keberadaan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus setiap hari. Kami perlu Roh Kudus dan firman untuk menuntun langkah kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga hidup kami boleh selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Dan kiranya yang sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kami. Kami akhiri doa sembahyang kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.